Irreplaceable. Irreplaceable. Halo, perkenalkan nama saya Frida Valencia, BP 2010512009. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi Open Economy yang saya pelajari di kelas Teori Ekonomi Makro 2, kelas E2 dengan dosen pengampu Dr. Fajri Muharja, SE MSI. Open ekonomi yaitu ekonomi yang terjadi karena interdependensi atau saling ketergantungan ekonomi antar negara. Terjadinya transaksi antar negara ditandai dengan adanya ekspor dan impor. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut perekonomian 4 sektor yang mencakup 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Dalam sistem perekonomian terbuka, berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri tentunya memiliki lebih lanjut terhadap perekonomian dalam negeri yang menyangkut konsekuensi pada permintaan agregatnya. Dalam perekonomian terbuka ada 3 yaitu domestically product dan foreign good. Yang kedua yaitu financial market, yaitu investasi dalam negeri dan investasi asing. Yang ketiga adalah labor market, yaitu pekerja dalam negeri dan pekerja luar negeri. Perekonomian terbuka tidak dapat dipisahkan dari exchange rate regime. Dalam perekonomian terbuka ada efek kontingensi karena adanya interdependensi. Selanjutnya yaitu the standard model atau planning model. Model ini merupakan versi perekonomian terbuka dari model ISLM yang menekankan interaksi pasar barang dan pasar uang. Asumsi pentingnya adalah small economy dengan perfect capital mobility. Model Mandel-Fleming menunjukkan efek kebijakan ekonomi atau economy policy pada perekonomian terbuka yang bergantung pada sistem nilai tukar atau exchange rate yang dianut oleh suatu perekonomian. Artinya, apakah rezim nilai tukar tetap atau fixed exchange rate regime ataukah rezim nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate regime. Sehingga aktivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mempengaruhi pendapatan agregat bergantung pada rezim nilai tukar. Pada rezim nilai tukar mengambang atau fleksibel atau floating or flexible exchange rate regime, hanya kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pendapatan. Berikut ini adalah model Mandel-Fleming, di mana Y sama dengan C dalam kurung YD ditambah I dalam kurung R ditambah G ditambah X dalam kurung EPX per PD dikurang EPM per PD dikali M di dalam kurung YD, EPM per PD. E adalah exchange rate di mana E merupakan domestic currency atau unit of foreign currency. PX yaitu export price atau index price of export. YD adalah income real, PD merupakan domestic price, dan PM adalah price of import. Dengan syarat yaitu IR kecil dari 0, XE besar dari 0, IMYD besar dari 0, dan IME kecil dari 0. Contohnya yaitu pada T1, 1 USD sama dengan 9.000 IDR atau Indonesia dalam rupiah. T2 yaitu 1 USD sama dengan 10.000 IDR. Terjadi depresiasi IDR. Terjadinya depresiasi, biaya impor dalam IDR menjadi mahal, dan begitu pula sebaliknya jika rupiah menguat atau terapresiasi. Selanjutnya persamaan 2 di mana YD sama dengan PDY dibagi dengan P. Keterangannya yaitu YD sama dengan real income, PD sama dengan domestic price, Y sama dengan real output, dan P adalah general index price. Untuk mendapatkan real spending value, maka PDY dibagi dengan P. P
P pada persamaan 3 adalah P sama dengan gamma PD ditambah dalam kurung 1 dikurang gamma dikali ETM. Semakin besar gamma artinya semakin besar komposisi pembentuk P dari barang domestik pada ekonomi tertutup, di mana gamma sama dengan 1 artinya tidak dapat diimpor. Berdasarkan persamaan 3 didapat efek pendapatan dengan PDY merupakan pendapatan nominal. Y merupakan total value of real production dan YD adalah disposable income. Selanjutnya persamaan 4 yaitu P dikali L dalam kurung Y, R sama dengan D ditambah R yang merupakan kurva LM di mana D sama dengan quantity of government bonds it holds dan R sama dengan official stock of foreign exchange reserve yaitu dalam mata uang domestik. Selanjutnya persamaan 5 yaitu balance of payment atau BOP di mana R2 sama dengan PD dalam kurung X di dalam kurung EPX per PD dikurang EPM per PD dikali M dalam kurung YD, EPM per PD ditambah K dalam kurung R dikurang RF dikurang EDER per E. BOP terdiri dari yang pertama itu current account yaitu ekspor dan impor barang atau jasa. Yang kedua itu capital account, yaitu portofolio dan SDI. Selanjutnya persamaan 6, yaitu Y sama dengan F dikali M, yang merupakan fungsi produksi. Dan persamaan 7 sama dengan W bar sama dengan PD dikali Fn dikali dalam kurung N, yang merupakan labor market clearing condition atau QMAS. Dari persamaan yang telah dijelaskan, persamaan 1 sampai persamaan 5 yaitu persamaan pembentuk agregat demand, sedangkan persamaan 6 sampai 7 adalah persamaan pembentuk agregat supply. Selanjutnya yaitu kurs tetap atau fixed exchange rate. Fixed exchange rate merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Selanjutnya yaitu kurs mengambang atau flexible exchange rate. Setelah runtuhnya fixed exchange rate system, maka timbul konsep baru yaitu floating exchange rate system. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Fakta yang terjadi di banyak negara di dunia menganut sistem dari kedua sistem pokok nilai tukar di atas. Terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Karena bank sentral tidak ikut campur dalam pasar foreign exchange dengan flexible exchange rate, menyebabkan tidak adanya aset yang diperdagangkan dan tidak perlu membedakan impact period dan flow equilibrium. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi Open Economy. Jika ada salah dan kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih.